Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hani Azza Umama selaku dosen pengampu kami dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan membahas materi tentang kepuasan kerja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Cindy Sophia, NIM 31218065. Perkenalkan, nama saya Devanikma Febrianti, NIM 312183335. Saya Intan Monika, NIM 312181153. Nama saya Joseph Andapotan, NIM 312181157. Nama Mega Margareta, NIM 31218183. saya Yuni Sulistiani, NIM 31218329. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Howell dan Dipoy memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja seseorang karyawan adalah memanifestasi dari perasaan positif dan negatif mengenai tempat kerja dan pekerjaan itu sendiri. Manfaat kepuasan kerja menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan, meningkatkan gairah dan semangat kerja, mengurangi tingkat absensi, mengurangi labor turnover atau perputaran tenaga kerja, mengurangi tingkat kecekatan pekerja, mengurangi keselamatan kerja, meningkatkan motivasi kerja, menimbulkan kematangan psikologis, dan yang terakhir menimbulkan sikap positif terhadap pekerjanya. Faktor penentu terbentuknya kepuasan kerja. Yang pertama ada lingkungan, terdiri dari tingkat pekerjaan, isi pekerjaan, pimpinan yang penuh perhatian. Yang kedua ada faktor individual, terdiri dari jenis kelamin, lamanya bekerja, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga ada rasa aman, merupakan situasi tentram dalam kerja, rasa bebas, dan tekanan kebijaksanaan. Yang keempat ada waktu istirahat yang dimaksud, yaitu istirahat yang resmi diberikan perusahaan. Yang kelima ada gaji atau upah. Gaji atau imbalan akan mempunyai dampak terhadap motivasi kerja seseorang jika besarnya imbalan disesuaikan dengan tingkat prestasi kerjanya. Yang terakhir ada kondisi kerja yang menunjang perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kiniki tahun 2005 yaitu ada need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan, lalu ada discrepancies atau perbedaan, ada value attainment atau pencapaian nilai, lalu ada equity atau keadilan, yang terakhir ada dispositional atau genetic components atau komponen genetik. Akibat dari kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ketidakhadiran, lalu motivasi, konflik, sikap, masalah kesehatan, dan rawan kecelakaan. Dampak kepuasan kerja menurut Wexley and Yelp 1977. Yang pertama ada performance atau kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada turnover. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan turnover. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Yang ketiga ada absenteeism. Sama seperti halnya turnover, tetapi dilihat dari sisi banyaknya jumlah ketidakhadiran pekerja. Terakhir ada union activity atau serikat pekerja. Kepuasan kerja juga berpengaruh pada serikat pekerja dan akan mempengaruhi aktivitas di dalam kelompok. Serikat pekerja hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja secara tim. Pengaruh ketidakpuasan kerja dalam kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Kedua, kepuasan dan ketidakhadiran. Ketiga, kepuasan dan perputaran. Terima kasih.
Pengukuran kepuasan kerja menurut Greenberg and Barra menunjukkan 3 cara untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama rating scale and questionnaire, yang kedua dengan interview, dan yang ketiga critical incident. Selanjutnya ialah meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Regiono, peningkatan kerja dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Melakukan perubahan struktur kerja. 2. Melakukan perubahan struktur pembayaran. 3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Dan yang terakhir ialah mengadakan program kerja yang mendukung. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.